B. Penyebab solat tidak diterima. 1. Memisahi jamaah. 2. Tidak zakat. 3. Budak minggat dari tuannya, istri yang membuat marah suami di malam hari, dan imam solat yang tidak disukai makmum karena bidah, fasik atau bodoh. 4. Pemakai arak dan narkoba. 5. Laki-laki tidak solat di masjid sedang dia mendengar adzan. 6. Menanyai tukang tebak. 7. Wangian pada wanita. 8. Senaknya sendiri. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا وأن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. Memisahi dan memecah jamaah. Sabda Nabi, barang siapa menetapkan diri memisahi jamaah walau sejengkal saja, maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya, kecuali dia kembali kepada jamaah. Dan barang siapa mengajak ajakan jahiliyah, melepas bayat, maka dia termasuk bahan bakar neraka jahanam. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia solat dan puasa?" Beliau menjawab, "Bahkan walaupun dia solat dan puasa." Hadis riwayat Tirmidzi. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وعصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. Menolak zakat. Khalifah Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkannya, maka hartanya dan nyawanya aman dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya ada pada Allah." Kemudian Khalifah Abu Bakar berkata, "Aku pasti memerangi siapa saja yang memisahkan antara solat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, jika mereka menolak zakat anak kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku memerangi mereka karena mencegah zakat itu." Hadis riwayat Bukhari. 3. لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها الساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. 3 orang yang syalatnya tidak melewati telinganya. Tidak diterima budak yang lari sampai dia kembali, wanita yang tidur sedangkan suaminya marah padanya, dan imam suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Tirmidzi. Imam adalah pemimpin ibadah, bukan hanya di depan, tapi dalam tanggung jawab ruhani. Makmum harus mencintai imamnya karena kebaikannya, bukan karena fanatisme buta. Jika seorang imam dibenci karena alasan syar'i, maka sebaiknya ia introspeksi dan bisa menyerahkan jabatan itu kepada yang lebih pantas, demi keutuhan jamaah. Namun, jika makmum yang bermasalah, ghibah, fitnah, iri, suudzan, maka imam tidak perlu merasa bersalah. Teruskan tugasnya dengan ikhlas dan sabar. من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب له عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب له عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب له عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة.
pemakai arak dan narkoba. Barang siapa minum arak dan mabuk, maka syalatnya tidak diterima selama 40 pagi, 40 hari. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka. Namun jika dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika dia kembali lagi, minum dan mabuk, syalatnya tidak diterima selama 40 pagi, dan jika meninggal dalam keadaan itu, masuk neraka. Jika bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika dia mengulangi lagi, minum dan mabuk, syalatnya tidak diterima selama 40 pagi, dan jika meninggal, dia masuk neraka. Jika bertobat, Allah menerima tobatnya. Namun jika terus mengulangi, maka sudah menjadi hak Allah untuk menghinakannya dengan memberikan minuman dari ceceran nanah darah pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات كافرا وإن انتش لم تقبل له صلاة 40 ليلة وإن مات فيها مات كافرا. Barang siapa minum arak tidak sampai mabuk, syalatnya tidak diterima selama masih ada sisa arak di perut atau pembuluh darahnya. Jika dia meninggal dalam keadaan demikian, dia mati dalam kekafiran, kafir. Jika dia mabuk, syalatnya tidak diterima selama 40 malam. Jika dia meninggal dalam masa itu, dia mati kafir. Hadis riwayat An-Nasai. Yang dimaksud, solat tidak diterima, adalah tidak diberi pahala, bukan berarti tidak sah secara fikih, ia tetap wajib solat. Ancaman, mati dalam kekafiran, adalah hadis daif, lemah, atau perlu ditakwil sebagai kekafiran kecil, kufr askar, bukan keluar dari Islam, kecuali ia meyakini halalnya arak. Penggunaan narkoba bukan hanya dosa, tapi kehancuran hidup dunia dan akhirat. من سمع نداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. Laki-laki tidak solat di masjid sedang dia mendengar adzan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, laki-laki, mendengar adzan tetapi tidak datang ke masjid, maka tidak diterima solat baginya, kecuali jika dia memiliki alasan yang dibenarkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Uzur yang dimaksud seperti hujan deras, sakit atau fisik yang melemahkan, rasa takut, ada bahaya jika keluar rumah, tugas darurat syar'i misalnya menjaga keamanan, tidak ada akses menuju masjid, jauh atau tidak terdengar adzan tanpa speaker. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. صحيح البخاري. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berniat untuk memerintahkan supaya diambil kayu bakar, kemudian aku memerintahkan solat untuk diadakan adzan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam dan memimpin orang-orang solat, lalu aku kembali kepada sekelompok laki-laki yang tidak ke masjid, dan aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah, seorang yang paling lembut terhadap umatnya, berniat membakar rumah hanya karena mereka tidak sholat berjamaah di masjid, maka betapa besar dosa orang yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Solat yang paling berat bagi orang-orang nifak
adalah solat Isya dan solat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sesungguhnya aku pernah berniat untuk memerintahkan agar solat didirikan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk memimpin solat, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju kepada kaum yang tidak menghadiri solat, lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis Riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan betapa beratnya solat Isya dan subuh bagi orang munafik yang watak mereka cinta dunia. Keutamaan solat berjamaah. Nabi menunjukkan keutamaan besar solat berjamaah, bahkan sampai menyatakan keinginan untuk menghukum orang yang meninggalkannya secara sengaja dan terus-menerus. من تعرافا فسأله عن شيء لم تقبل له سلأة 40 ليلة. Menanyai tukang tebak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa datang kepada seorang dukun tebak dan menanyakannya tentang sesuatu, maka syaratnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis Riwayat Muslim. Arraf adalah paranormal, tukang ramal, peramal nasib, ahli tarot, astrolog, dukun pengobatan yang mengklaim mengetahui hal gaib, DSB. Tidak diterima syaratnya selama 40 malam maksudnya. Syaratnya tetap wajib dilakukan, dan gugur kewajiban. Namun tidak mendapatkan pahala, ditolak, karena melakukan pelanggaran besar dengan mendatangi dukun untuk bertanya, meskipun tidak mempercayainya. أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. Wangian pada wanita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun wanita yang memakai wangi-wangian lalu keluar menuju masjid, maka syaratnya tidak diterima sampai dia mandi. Hadis Riwayat Ibnu Majah. Wanita yang keluar dengan parfum harus mandi seperti mandi janabah sebagai bentuk taubat dan pembersihan diri sebelum syaratnya diterima lagi. عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. Dari Abu Hurairah, berkata, seorang lelaki buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid, lalu beliau meminta izin supaya dia sholat di rumahnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya keringanan itu. Setelah lelaki itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali dan bertanya, apakah kamu mendengar panggilan adzan solat? Dia menjawab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka penuhilah, datanglah ke masjid untuk solat. Hadis Riwayat Muslim. Kewajiban solat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mendengar azan, meskipun dia buta, dan tidak ada penuntun. Nabi pertama memberi keringanan, tapi kemudian menarik kembali keringanan itu, karena mendengar azan berarti punya kewajiban menjawabnya. Betapa besar keutamaan solat berjamaah, hingga orang dengan kesulitan fisik pun dianjurkan datang, selama masih bisa. Ini juga menunjukkan bahwa mendengar azan adalah parameter syar'i untuk menentukan kewajiban datang ke masjid. Solat tidak diterima, karena seenaknya sendiri tidak memperhatikan hal-hal. 1. Waktu. 2. Semangat. 3. Pergaulan. 4. Penampilan. 5. Wudhu. 7. Kiblat. 8. Tempat solat. 9. Qomat. 10. Masuk solat. 11. Rokaat. 12. Rukuk. 13. Sujud.
14 duduk. 15 salam. 1. Tentang waktu. A. Menunda solat. B. Menunda menyahur solat hingga hari berikutnya. C. Tidak solat ketika sakit. عن أبي المليش قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Dari Abu Al-Malih, berkata, kami bersama Buraidah pada suatu peperangan di hari yang mendung. Dia berkata, segeralah melaksanakan salat asyar, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat asyar, maka sia-sialah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga salat tepat waktu adalah bagian dari menjaga iman. Meninggalkan salat asyar, apalagi dengan sengaja, adalah dosa besar dan dapat menyebabkan lenyapnya amal kebaikan. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. Dan janganlah meninggalkan solat wajib dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka Allah membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang tersebut tidak lagi berada dalam lindungan, jaminan, dan rahmat Allah. Jika ia mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada lagi hak perlindungan dari Allah di akhirat. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ringan dari rasa sakit pada dirinya. Lalu beliau keluar dengan berjalan di antara dua orang yang membantunya berjalan, seolah-olah aku melihat kedua kakinya melangkah dengan kesakitan. Hadis riwayat Bukhari. Solat itu wajib dan tidak ada alasan yang dibenarkan untuk meninggalkannya kecuali sakit kehilangan akal. Syariat memberi keringanan. Solat sambil duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, Allah tetap memerintahkan untuk solat. Jika kalian dalam keadaan takut, perang, maka syalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Selanjutnya, solat tidak diterima karena seenaknya sendiri. 2. Dalam hal semangat. A. Solat dengan gerakan asal-asalan. B. Tidak nyahur bila ketinggalan. C. Keluar dari solat hanya karena was-was. D. 2 jamaah dalam satu masjid.